merasa sudah sering liburan, sudah rutin berbelanja barang-barang kesukaan, setiap hari sudah pergi bersama teman-teman, tetapi setiap pulang ke rumah, badan kamu atau jiwa kamu merasa masih lelah, masih merasakan bete, atau masih ada perasaan sedih dan pengen menangis. Nah, itu semua menandakan bahwa yang selama ini kalian lakukan hanya melakukan perawatan di luar diri kalian saja, tetapi bukan dengan bagian intinya. Apabila kita analogikan, mungkin sama halnya seperti handphone, yang mana handphone itu yang harus diperbaiki itu adalah fungsi IC-nya, atau IC-nya yang harus kita ganti. Namun, yang kalian ganti adalah covernya dengan beraneka macam cover. Menjadi menarik, betul, tetapi tidak merubah kondisinya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas 4 pilar self-care yang bikin mental kamu beneran tangguh dan bukan cuma pura-pura bahagia. Yang pertama, kita dapat melakukan self-care dengan terlebih dahulu menemukan ketenangan lewat spiritual. Self-care ini, kita bukan hanya berbicara soal bagaimana memanjakan diri, tetapi juga bagaimana caranya kita mengkoneksikan diri terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Aktivitas yang dapat kita lakukan bisa dengan menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, tepat waktu, atau menyempatkan diri mengunjungi rumah-rumah ibadah yang mana kalian bisa beribadah di sana dengan tenang, dan ibadah tersebut bisa sebagai momen meditasi atau momen jeda kalian dari hiruk-pikuk dunia dan permasalahan yang ada datang kepada diri kita. Jangan lupa juga kita harus melatih rasa syukur atas apa yang sudah kita peroleh hari ini dan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Melakukan satu kebaikan kecil setiap hari secara rutin adalah nutrisi terbaik bagi jiwa kita. Yang kedua, kita dapat melakukan dengan refresh pada suasana lingkungan kerja ataupun lingkungan belajar kita. Seringkali stres itu bukan hanya karena suatu permasalahan yang kita alami saja, tetapi juga bisa disebabkan karena lingkungan. Sehingga membuat kita merasa bosan, seperti itu ya, makanya kita terasa jenuh dan lain sebagainya. Nah, langkah yang dapat kita lakukan adalah mungkin bisa merubah posisi tempat duduk kita kalau di kelas atau di kantor ya, atau bisa merapikan meja kita, kemudian mungkin bisa kita tambahkan meja kita dengan ornamen-ornamen kecil atau hiasan-hiasan kecil seperti tanaman hidup yang kecil gitu ya, atau mungkin bahwa yang lagi sekolah bisa bertukar tempat duduk yang tadinya di belakang, pojok, mungkin bisa pindah ke depan. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan dengan teknik pernafasan. Teknik pernafasan ini adalah obat penenang yang sangat gratis loh. Kalau kita lagi ngerasa marah, atau perasaan sedih itu hadir, atau emosi marah yang meledak-ledak, atau rasa cemas yang berlebihan muncul, karena tugas ataupun karena permasalahan ya tentunya, coba deh kita kasih jeda untuk kita dapat menarik nafas secara normal terlebih dahulu, sampai kondisi kita terasa lebih tenang. Teknik pernapasan ini mungkin dapat dilakukan dengan cara kita menarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan, kemudian kita buang secara pelan-pelan lewat mulut. Ya, lewat mulut loh ya, jangan sampai salah keluarnya. Nah, teknik pernafasan ini dapat diulang sampai kondisi kita terasa membaik. Apabila sudah dilakukan, tapi kondisinya belum tenang, bagaimana Bu? Boleh diulangi secara berulang kali. Melalui cara ini dapat mengantarkan oksigen ke dalam otak kita sehingga membuat kita lebih tenang dan fokus kita menjadi tajam. Simpel kan ya? Tapi hal ini manjur banget. Kita cobain ya. Nah, yang keempat, kita perlu tahu nih waktunya kapan ya kita perlu bantuan kepada orang-orang yang profesional. Kita tidak perlu untuk selalu terlihat kuat sendirian kok. Kalau memang ada suatu kondisi kalian membutuhkan orang lain atau membutuhkan orang yang profesional, itu hal wajar kok. Ada kalanya memang kita nggak bisa beresin semuanya sendiri ya, dan itu sangat wajar dan dapat diterima oleh siapapun. Di dalam self-care ini, kita memang perlu untuk mengetahui batasan kemampuan diri kita sendiri. Oh, sejauh mana kekuatan diri kita. Kalau ketika memang kalian sudah tidak sanggup, tidak usah dipaksakan. Tidak apa-apa untuk mencari orang-orang yang kalian percaya atau mungkin pergi ke orang yang profesional. Nah, kalau pesan dari saya, kalau memang teman-teman merasa sudah penuh banget nih isi otak, saya perlu dikeluarkan, cari tempat untuk cerita. Kalau butuh bantuan profesional seperti psikolog, jangan ragu. Curhat ke ahli itu bukan berarti aneh, bukan berarti hal itu tidak wajar, bukan hal itu lebay atau segala macam ya, atau menandakan kamu lemah, enggak kok. Melainkan,
langkah yang kalian lakukan adalah bentuk tanggung jawab yang kalian lakukan dan juga tanda kita sayang kepada diri kita sendiri agar kita tetap sehat dan tetap berfungsi. Ya, gitu. Nah, mengapa sih self-care ini penting? Kalau yang dikutip nih menurut ahlinya yaitu Lawler ya, dia mengatakan bahwa self-care ini yang kita lakukan secara teratur ini bukan hanya sekedar menjadi gaya hidup saja, tetapi yang utama juga self-care ini bisa menjadi fondasi kesehatan jiwa pada diri kita sendiri. Nah, kenapa? Hal ini disebabkan karena yang pertama, dapat menurunkan tingkat stres secara signifikan. Saat kita meluangkan waktu untuk jeda, seperti melakukan latihan pernafasan tadi ya, atau meditasi melalui ibadah gitu kan, tubuh kita mengirimkan sinyal ke otak untuk menurunkan hormon kortisol, atau hormon yang berfungsi untuk mempengaruhi stres. Hasilnya, pikiran kita menjadi lebih tenang dan tekanan darah pun menjadi stabil. Yang kedua, kita dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau fisik ya, untuk kondisi fisik kita agar jarang sakit. Percaya atau tidak, kesehatan mental berpengaruh langsung ke kondisi fisik. Makanya kalau dalam psikologi mungkin ada yang namanya psikofisik, yang mana sakitnya itu sebetulnya adalah sakit jiwanya tapi terasa sampai ke fisik. Nah, perawatan diri ini yang baik ini adalah terbukti meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, alasannya kenapa orang bahagia dan orang tenang itu cenderung lebih jarang jatuh sakit dibandingkan mereka yang terus-terusan tertekan, yang dikit-dikit merasa cemas, yang dikit-dikit merasa sensitif perasaannya, seperti itu. Yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas dan harga diri atau self esteem. Nah, kita tuh sering banget ya terkadang merasa kita itu harus terus-terusan kerja terus-menerus agar produktif. Padahal otak yang segar itu justru dia bekerja itu lebih cepat. Dalam kondisi kita yang fresh, otak itu bekerja lebih cepat. Kemudian yang keempat, menjadi perisai agar lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan hidup. Masalah dalam hidup memang tidak bisa kita dihindari ya, gitu. Selama kita hidup, selama kita bernafas, selama kita bernyawa, pasti masalah itu akan datang dari sisi manapun itu. Namun, dengan rutin kita melakukan self-care, seperti menjaga lingkungan kerja yang nyaman, atau kita rutin ibadah, atau kita membangun perisai mental, kita jadi lebih tangguh dan tidak mudah goyah saat menghadapi kesulitan ataupun kegagalan. Itu jadi, memang kita tidak bisa menjanjikan diri kita jauh dari masalah, tetapi yang dapat kita pastikan adalah bagaimana caranya kita menguatkan mental kita, sehingga ketika masalah datang, kita dapat fight-nya, kita dapat melawannya dengan bijak. Self-care atau perawatan diri pada dasarnya itu adalah suatu dasar utama untuk mencapai kesejahteraan emosional, fisik, dan spiritual. Jika kita mempraktekannya dengan tepat dan menjadikannya bagian dari kebiasaan baik, kita tidak hanya sekadar bertahan untuk hidup loh, tapi benar-benar menikmati hidup dengan kualitas yang lebih baik. Ingat, self-care ini adalah investasi loh, bukan hal yang sia-sia. Nah, dari pembahasan kita tadi terkait self-care, yaitu bagaimana cara kita merawat diri kita itu sama halnya kita merawat mesin. Jadi, yang kita rawat tidak perlu hanya dari luarnya saja agar terlihat, tetapi bagaimana kita benar-benar merawat diri kita itu dari dalamnya, agar kita menjadi manusia yang tangguh, yang dapat melawan dan dapat melakukan resilient ketika masalah itu datang kepada diri kita. Gitu ya, jangan lupa ketika memang ada masalah hadir, masalah itu bukan untuk kita hindari, tetapi untuk kita terima, kita berdamai masalahnya yang datang, kita rangkul masalah kita, ya jangan mau lari, tetapi kita pikirkan bagaimana hal yang kita lakukan secara bijak dan untuk keluar dari permasalahannya. Baik, demikian saja pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and share ke teman kalian yang sedang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Bye-bye.